Kali ini kita akan melihat sebuah CPU cooler baru dari Scythe, yaitu versi Scythe Mugen 5 Black Edition. Dan memang ini bukan sebuah CPU cooler dengan desain baru, karena Scythe masih menggunakan CPU cooler Mugen 5 mereka, tapi bedanya kali ini mereka menggunakan cat warna hitam pada semua komponen CPU cooler ini, bahkan sampai fan clipnya dan juga mounting hardware-nya, yang menunjukkan Scythe sangat peduli dengan detail dengan CPU cooler mereka dan sangat memberi CPU cooler ini terasa seperti barang yang premium dibandingkan dengan CPU cooler yang menggunakan komponen aluminium warna silver yang biasa saja. Dan ya, seperti Anda bisa lihat di B-roll tadi, memang ini sebuah CPU cooler yang terlihat sangat baik menurut saya. Tapi apakah CPU cooler ini bisa mendinginkan CPU dengan sebaik kelihatannya? Mari kita lihat dalam video ini. Pertama, mari kita lihat fisik CPU cooler sendiri. Seperti Anda bisa lihat, ini adalah sebuah CPU cooler berbasis kipas 120 mm. Jadi memang size-nya tidak terlalu besar dalam area tingginya, hanya 154,5 mm, jadi seharusnya bisa muat dengan kebanyakan casing yang ada di market. Dan bahkan casing seperti Cooler Master NR200 atau NR200 yang mini ITX, seharusnya CPU coolernya bisa muat karena height limitation untuk CPU cooler di sana masih lebih tinggi daripada 154,5 mm, dan juga kebanyakan casing-casing PC yang lain. Lalu seperti Anda bisa lihat, CPU cooler ini juga menggunakan heatsink yang sangat besar dan menggunakan 6 heat pipe 6 mm. Dan ini sama seperti CPU cooler yang lebih mahal lain yang menggunakan banyak sekali heat pipe seperti ini dan juga heatsink yang berbobot sangat besar, apalagi dengan area heatsink surface yang sangat besar seperti ini. Seharusnya saya mengekspektasikan CPU cooler ini memiliki performa yang sangat baik. Mungkin bisa agak dekat dengan Scythe Fuma 2 yang lebih mahal dan juga lebih besar. Tapi ya, mari kita lihat juga cara mounting CPU cooler ini, di mana mereka menggunakan sebuah mounting system yang menurut saya sangat baik dan juga sangat gampang digunakan, hampir mirip dengan mounting system desain Noctua Secufirm. Dan itu hal yang sangat baik karena menurut saya seharusnya kebanyakan manufaktur CPU cooler seharusnya hanya mengcopy saja desain mounting system Noctua karena memang mereka yang memiliki mounting system yang terbaik dibandingkan dengan mounting system aneh-aneh dari berbagai macam CPU cooler yang lebih murah. Jadi karena Scythe dengan kebanyakan komponen mounting system yang sudah mengcopy desain Noctua, menurut saya ini hal yang sangat baik karena ini membuat CPU cooler ini sangat dipasang kepada soket AMD maupun Intel. Hanya menggunakan bracket yang berbeda dan saya sudah cobakan sangat gampang sekali digunakan dan bahkan user manualnya sangat jelas, jadi seharusnya sangat gampang untuk dipasang bahkan untuk seorang pemula yang baru mulai membuat sebuah PC. Lalu seperti Anda bisa lihat, kipas ini juga adalah sebuah kipas 1600 rpm dari Scythe, yaitu versi KZ-Flex 120 mm. Dan ini sebuah kipas yang memiliki banyak baling-baling dan juga angle baling-baling yang sangat besar, jadi seharusnya bisa menggerakkan banyak udara walaupun RPM yang tidak terlalu tinggi. Tapi ya, seperti apa performanya saat saya sudah pasang kepada test bench saya, mari kita lihat. Jadi untuk memasang CPU cooler ini sangat simple dan saya akan jelaskan dan juga memperlihatkan caranya dalam video yang di background ini. Jadi Anda akan mendapatkan sebuah backplate yang di-include dari Scythe dan yang harus Anda pasangkan melewati motherboard-nya. Lalu saat sudah dipasangkan melewat motherboard, Anda bisa memasangkan 4 bagian plastik yang lingkaran yang digunakan sebagai spacer untuk CPU cooler bracket-nya. Lalu di atas spacer itu Anda bisa memasangkan bracket besi yang di-include dengan menggunakan 4 sekrup dari Scythe sendiri juga yang bisa disekrupkan kepada mounting dari backplate-nya langsung di atas spacernya. Dan sesudah bracket ini dipasang kepada motherboard-nya, Anda bisa langsung memasangkan CPU cooler-nya kepada CPU-nya sendiri dengan menggunakan sekrup yang besar yang sudah dipasang kepada cooler-nya sendiri. Dan tinggal dikencangkan sampai maksimalnya, dan itu saja untuk cara menginstalasi CPU cooler ini. Lalu sekarang saya akan menjelaskan test bench saya, di mana saya akan menggunakan sebuah Intel Core i7 5775C, itu sebuah CPU Broadwell 14 nanometer dengan 4 core yang saya sudah delete dan juga menggunakan conductor note thermal grizzly di antara CPU-nya dan juga heat spreader-nya. Lalu saya menggunakan setting 4,2 GHz di 1,48 volt untuk sekitar 120 watt output panas dari CPU-nya dan juga 4,1 GHz di 1,39 volt untuk sekitar 100 watt agar bisa mengetes CPU cooler yang lebih lemah. Lalu untuk mengetes CPU cooler-nya, saya akan mengetes CPU cooler-nya menggunakan thermal paste yang di-include dari cooler-nya sendiri. Lalu saya akan mengetes CPU cooler semua pada ruangan dengan ambient temperature atau suhu ruangan sekitar 27-28 Celcius. Dan hasilnya semua adalah hasil dalam delta T to ambient temperature atau perbedaan suhu CPU kepada suhu dari ruangannya. Agar suhu ruangannya tidak akan mempengaruhi peringkat dari CPU-nya saat berubah sedikit, walaupun hanya sekitar 1 Celcius saja perbedaannya yang saya sudah lihat saat saya testing. Lalu saya mengetesnya dengan menggunakan stress program Cinebench R23 dan juga AIDA 64 FPU, yaitu testing yang sangat berat mirip dengan Prime 95, selama 30 menit atau sampai CPU coolernya mencapai temperatur yang stabil, dan juga akan baru saya catat temperatur maksimal dan juga average temperature-nya lagi.
Jadi sesudah saya menjelaskan ini, mari kita langsung lihat hasil dari testing CPU cooler ini. Pertama, mari kita lihat pada kecepatan kipas maksimal. Di mana pertama saya akan mengetes Cinebench R23 pada kecepatan 4,1 GHz. Di mana Anda bisa melihat side Mugen 5 ini memang tertinggal dari side Fuma 2, tapi memang karena side Fuma 2 adalah CPU cooler yang lebih besar dan side Mugen 5 ini memang CPU cooler yang lebih compact. Lalu untuk Noctua NH-U9S ini memang lebih dingin daripada side Mugen 5, tapi lihat saja saya menggunakan sebuah kipas 3800 RPM dari Delta, karena saya tidak punya kipas Noctua yang originalnya. Lalu untuk stress test AIDA 64 FPU, di sini temperaturnya jauh lebih tinggi daripada hanya menggunakan Cinebench. Jadi masuk akal di mana Deepcool Ice Edge ini, yaitu CPU cooler paling murah, sudah tertinggal dan bahkan fail pada tes ini dan mulai throttling. Tapi untuk side Mugen 5 dan juga bahkan side Biako 2 masih bisa mencukupi untuk mendinginkan CPU ini pada stress test yang berat seperti AIDA 64 ini. Dan Anda juga bisa lihat jarak antara side Mugen 5 dan juga side Fuma 2 masih mirip dengan testing hanya Cinebench juga, walaupun temperaturnya lebih panas dan juga heat output dari CPU-nya lebih tinggi. Sekarang di sini Anda bisa lihat kecepatan 4,2 GHz digunakan pada testing Cinebench R23, di mana temperaturnya lebih tinggi daripada testing Cinebench yang pertama. Dan di sini Anda juga bisa lihat, lagi-lagi Deepcool-nya tidak bisa mendinginkan CPU ini, tapi side Mugen 5 dan juga side Fuma 2 ini masih bisa mencukupi. Walaupun kedua CPU cooler ini sekarang mulai terlihat perbedaannya di antara Silverstone PF240W, yaitu sebuah liquid cooler 240 mm yang jauh memiliki radiator yang lebih besar daripada heatsink. Dan sekarang kalau saya mulai testing AIDA 64 FPU pada 4,2 GHz, sayangnya side Mugen 5 ini tidak mencukupi untuk mendinginkan CPU ini pada testing AIDA 64 FPU pada setting 4,2 GHz. Dimana CPU cooler Noctua dengan kipas Delta juga hampir throttling dan gagal tes ini, karena temperaturnya sudah melebihi 90 derajat Celcius. Tapi side Fuma 2 masih mencukupi untuk mendinginkan CPU ini pada setting yang sangat berat ini. Sekarang mari kita samakan kebisingan CPU cooler ini pada 45 dBA, di mana Anda bisa lihat kecepatan kipas-kipas dari coolernya harus diturunkan lumayan besar, kecuali side Fuma 2, di mana kecepatan kipas maksimalnya sudah di bawah 45 dBA, dan juga berarti CPU cooler itu sangat quiet. Tapi untuk side Mugen 5, saya harus turunkan kecepatannya kepada 1400 RPM, dan karena itu memang temperaturnya sedikit naik, dan jaraknya antara side Fuma 2 menjadi sedikit lebih besar, menjadi sekitar 4 derajat sampai 5 derajat Celcius lebih panas. Ini juga tren yang sama saat saya testing pada AIDA 64 FPU pada 4,1 GHz, di mana side Mugen 5 masih tertinggal oleh side Fuma 2. Tapi sepertinya perbedaannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan Fuma 2, bahkan dengan kecepatan kipas yang sudah diturunkan, yang membuat cooler ini sangat quiet. Tapi seperti Anda bisa lihat, kalau Anda mengetes ini dengan AIDA 64 FPU pada 4,2 GHz, tentu saja CPU cooler side Mugen 5 ini tetap tidak bisa mendinginkan CPU ini, apalagi dengan kipas yang lebih pelan saat di setting 45 dBA. Oleh karena itu, kalau Anda mencari sebuah CPU cooler yang sangat cocok untuk overclocking yang berat, mungkin CPU cooler side Mugen 5 ini bukan untuk Anda. Tapi kalau CPU Anda tidak terlalu panas dan juga untuk penggunaan yang normal, bukan untuk overclocking dan stress testing yang sangat berat, CPU cooler ini seharusnya masih sangat mencukupi, karena bahkan temperaturnya tidak terlalu jauh di antara side Fuma 2, dan juga perbedaannya antara Silverstone PF240W di bawah 10 derajat Celcius. Jadi memang tidak terlalu jauh dengan liquid cooler yang sangat besar juga. Jadi seperti Anda bisa lihat, performanya pada di testing memang bukan CPU cooler terbaik, dan bahkan dibandingkan dengan side Fuma 2 yang memiliki kipas yang lebih pelan, saya agak kaget kalau performanya tidak lebih dekat, karena ini memiliki kipas yang lebih kencang. Tapi itu mungkin karena memang side Fuma 2 bobotnya lebih besar, dan juga desain heatsink dan heat pipe layoutnya lebih optimized daripada versi side Mugen 5 ini. Dan juga harganya memang sedikit lebih murah daripada side Fuma 2. Jadi memang bisa diekspektasikan performanya tidak lebih bagus daripada cooler yang lebih mahal. Tapi untuk sekarang menurut saya performa CPU cooler ini sangat baik, dan juga apalagi untuk sebuah CPU cooler 120 mm, mungkin ini salah satu yang terbaik untuk menggunakan satu kipas saja karena desain heatsink yang memiliki heatsink yang sangat besar. Mungkin kelemahan performanya hanya dengan desain heatsink
yang sangat tebal dan juga memiliki heat pipe di bagian tengah yang tidak terlalu membantu karena kebanyakan airflow dari kipasnya memang suka keluar dari pinggir daripada melewati seluruh heatsinknya karena mereka tidak memiliki baffle atau tutup di bagian pinggir untuk mengarahkan udaranya ke seluruh heatsinknya. Dan juga memang heatsink ini sangat tebal, jadi mungkin kalau Anda menggunakan dua kipas, menggunakan clip yang di-include, mungkin performanya bisa jauh di-improve karena memiliki airflow yang lebih konsisten melewati heatsinknya. Tapi ya, untuk sekarang menurut saya untuk harga seperti ini dan juga memiliki CPU cooler dengan desain sangat baik seperti ini dan juga kelihatan keren dengan berwarna hitam, menurut saya ini masih sebuah pilihan yang baik untuk sebuah CPU cooler dari Scythe dan juga memiliki performa yang sangat bagus untuk harganya. Tapi ya, untuk sebuah CPU cooler 120 mm, mungkin ini masih salah satu CPU cooler 120 mm yang lumayan compact desainnya yang masih memiliki performa salah satu paling tinggi. Karena memang memiliki heatsink yang sangat besar. Dan juga untuk harganya yang lumayan terjangkau relatif dengan yang lebih mahal dan juga desain berwarna hitam dengan cat warna hitam yang sangat baik seperti ini, menurut saya ini masih sebuah CPU cooler pilihan yang baik untuk semua orang yang membuild sebuah PC dan bahkan masih bisa mencukupi untuk mendinginkan CPU Ryzen paling besar seperti 5950X pun karena CPU itu akan berjalan lebih dingin dibandingkan dengan CPU i7 5775 saya yang memang sebuah CPU cooler yang sangat panas dan susah didinginkan. Yang saya sengaja pilih untuk mengetes banyak CPU cooler karena susah didinginkan. Tapi ya itu saja untuk video kali ini, semoga Anda menyukainya dan jika ya tolong pencet like dan juga mungkin komen di bawah apakah Anda menyukai CPU cooler ini atau mungkin performanya kurang atau mungkin Anda sendiri ingin membeli CPU cooler ini hanya karena desainnya yang sangat keren. Tapi ya, terima kasih sudah menonton.